Pak. Iya. Ya, Ibu. Silakan Ibu Imas. Oh, dimulai sekarang, Pak. Iya. Iya. Makasih atas Silakan. waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, Ibu Novi sebagai host dan Pak Kurniawan sebagai moderator, juga rekan kita yang ikut gabung dalam acara presentasi ini. Saya mengambil judul sesuai dengan basic dari pekerjaan saya, yaitu guru PAUD, yaitu pendidikan anak usia dini berbasis keluarga, yang disebut juga parenting. Dilanjut ya Pak. Anak adalah amanah dari Yang Maha Kuasa yang dilahirkan dalam keadaan suci, akan tetapi sejumlah potensi telah disiapkan dalam diri anak yang menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan bangsa. Jadi sebenarnya anak itu dilahirkan sudah diberi potensi oleh Allah yang Maha Kuasa, tinggal kita sebagai orang tua dan pendidik untuk mengembangkan dan mengisi potensi itu agar supaya potensi itu muncul dengan potensi yang baik. Next Pak. Ya udah di slide ketiga Bu. Belum muncul Pak. Nah udah. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Akan tetapi, peranan keluarga sangat penting dalam perjalanan seorang anak. Pendidikan PAUD berbasis parenting diharapkan memaksimalkan pendidikan anak usia dini. Jadi yang dimaksud pendidikan merupakan tanggung jawab bersama itu, pendidikan itu bukan hanya harus diberikan oleh seorang pendidik di lembaga sekolah, melainkan juga dibantu oleh orang tua dan masyarakat agar pendidikan itu berkembang sesuai dengan harapan. Dan peranan keluarga mungkin dalam pendidikan di sini lebih penting, lebih dominan untuk perkembangan anak, karena pendidikan di sekolah kalau tidak dibarengi dengan pendidikan di keluarga, maka pendidikan itu tidak akan maksimal. Next Pak. Ya Bu. Muncul nggak Bu? Belum Pak. Belum. Oh. Nah, sekarang udah muncul. Ada Pak. Dilanjut ya Bu, Pak. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Untuk itu, keluarga harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan proses peningkatan gizi dan kesehatan, perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan. Jadi, pendidikan itu benar adanya bahwa keluargalah yang menentukan dan yang paling dominan terhadap pendidikan anak, terutama pendidikan anak usia dini. Faktor gizi, faktor kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan yang ada di keluarga itu sangat mempengaruhi pada tumbuh kembang anak. Next Pak. Sinyal. Sebentar Bu. Iya.
Biasanya nih. Udah muncul, Bu? Udah Pak, udah. Lanjut. Keterlibatan orang tua sangat penting, terutama dalam pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, kerjasama kemitraan antara orang tua dan lembaga pendidikan anak usia dini merupakan suatu hal yang mutlak dengan pendidikan PAUD berbasis parenting. Kegiatan tersebut dapat berupa program co-parenting. Contohnya, kalau di sekolah saya itu paguyuban orang tua. Jadi, kami di sekolah membentuk paguyuban orang tua untuk mempersatukan antara orang tua dengan pihak lembaga. Nanti itu wadah paguyuban orang tua itu, di wadah tersebut kami saling sharing dalam pendidikan anak usia dini. Bukan hanya dengan anak usia dini, juga dari perkembangan sarana dan prasarana sekolah juga kami sharing di situ. Next, Pak. Bentar, Pak. Belum ada, Pak. Lanjut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012 dinyatakan bahwa keselarasan pendidikan yang dilaksanakan di lembaga PAUD dan di rumah diakui oleh para ahli pendidikan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting kiranya lembaga PAUD memfasilitasi penyelenggaraan program PAUD berbasis keluarga sebagai upaya kesetaraan, keselarasan, dan keberlanjutan antara pendidikan yang dilakukan di lembaga dan pendidikan yang dilakukan di rumah. Next, Pak. Next, Pak. Muncul belum, Bu? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Lanjut ya.
Setiap anak adalah makhluk sosial. Ketika anak-anak melihat orang tua, mereka dan guru saling berbagi tentang kemajuan perkembangan mereka dan perencanaan untuk pengembangan mereka secara bersama-sama. Mereka merasakan bahwa mereka dihargai oleh masyarakat dan keluarga dengan pendidikan PAUD berbasis parenting. Jadi kalau keterlibatan orang tua dengan lembaga itu bersama-sama dalam mendidik anak usia dini, maka anak juga akan merasakan bahwa anak itu dihargai oleh orang tua dan lembaganya. Orang tua yang secara teratur hilang, Pak. Orang tua yang secara teratur diberitahu tentang kemajuan anak-anaknya di sekolah dan selalu dilibatkan dalam program pengembangan aspek-aspek perkembangan anak-anak mereka di sekolah, mereka akan merasa bahagia dan puas. Ya, itu juga kami di lapangan ya, Pak, Bu. Jadi orang tua itu kalau diajak kerjasama di sekolah baik dalam pendidikan maupun diskusi masalah yang lainnya, itu orang tua itu sepertinya gembira, sepertinya senang gitu, seakan-akan diakui oleh pihak lembaga. Mungkin itu penjelasan dari pendidikan anak usia dini berbasis parenting. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengerti, walaupun saya dalam menjelaskannya mungkin banyak kekurangan, mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada moderator dan host yang telah memberikan waktu. Kami kembalikan dulu waktunya kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, Ibu Ena atau Ibu Yunita. Ya, silakan Ibu Ena. Terima kasih kesempatannya kepada Pak Kurniawan. Saya ada pada materi yang tadi Ibu sampaikan tentang pola parenting untuk siswa PAUD. Iya, Bu. Iya. Ibu suaranya mohon agak keras, Bu. Nggak kedengeran. Iya, di sini kan rame, bising.
Anak-anak PAUD itu berarti usia prasekolah ya Bu ya? Iya, prasekolah 0 sampai 6 tahun. Jadi sebelum usia 7 tahun ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan, ketika anak-anak usia prasekolah itu kan ada yang masuk di TK juga ya Bu. Iya. Mereka misalnya diajarkan menulis, menggambar, kemudian Iya. bernyanyi, ya, Iya. kemudian perilaku anak-anak ya untuk bernyanyi sambil bermain. Iya. Nah, jika anak yang masih di bawah usia sekolah itu dipaksakan untuk menulis, Iya. misalnya atau berhitung, ya, Iya. apa yang akan efeknya akan seperti apa nanti? Yang kedua, anak-anak usia prasekolah mungkin lebih banyak meniru ya Bu, Iya. meniru dari apa yang dia lihat di rumah dan dia lihat di sekolah. Sebagai catatan saja, kadang-kala anak di rumah dan di sekolah itu pola pengasuhannya kadang-kala bertolak belakang, Bu. Contoh, banyak orang tua yang masih menganggap bahwa anak-anak di bawah usia 7 tahun itu punya kebebasan ya Bu. Raja lah biasanya Bu. Iya. Diberi kesempatan mungkin tidur lebih bebas, itu tidak. Nah, sementara kan di sekolah sudah diterapkan disiplin, harus melakukan ini. Jadi ketika ada perbedaan cara pola pengasuhan itu yang harus dilakukan seorang PAUD mungkin Ibu sebagai yang perlu dilakukan ya Bu. Itu saja Bu yang saya tanyakan. Terima kasih. Pada Ibu Ena Erlia yang telah bertanya. Halo Ibu Imas. Iya, iya Pak. Langsung dijawab Pak. Kedengaran ya Pak? Kedengaran Pak. Oh iya, silakan. Jadi, silakan. Ya Ibu Ena ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan dapat membantu untuk saya ataupun untuk orang lain mungkin yang mendengarkan nantinya. Jadi gini ya Bu, menurut pengalaman saya di sekolah itu, kalau yang pertanyaan yang pertama kan, kalau dipaksakan anak menulis akibatnya seperti apa, mungkin efeknya nanti seperti apa gitu. Kalau dari menurut pengalaman nih ya Bu, soalnya saya sering di sekolah itu mengajarkan menulis kan tidak diharuskan. Kalau anak memang betul-betul sudah tidak mau menulis ya tidak apa, diberi pelajaran yang lain. Tapi kalau yang dipaksakan menulis itu sudah kelihatan Bu di sekolahnya juga. Kadang-kadang kan di sekolah tidak dipaksakan menulis, tapi yang dipaksakan menulis itu biasanya di rumah oleh orang tuanya Bu. Kadang-kadang sampai ke sekolah itu anak itu jenuh, tidak mau dikasih apa-apa sama bu guru. Jadi waktu ditanya kenapa, ibu dah abi mah atos di bumi, Bu, di bumi kumamage atos. Nah, itu berarti di rumah itu kadang-kadang kan kalau orang tuanya itu memaksa, anak itu harus bisa, anak itu harus apa yang diinginkan oleh kita itu harus dilaksanakan. Nah itu Bu biasanya. Jadi sampai ke sekolahnya juga anak itu malas. Itu yang dialami oleh saya. Terus lagi kalau di sekolah saya sih belum pernah ya Bu memaksakan anak untuk menulis. Tapi biasanya saya menemukan kalau anak jenuh tidak mau apa-apa itu kalau ditanya ke orang tuanya ya seperti itu Bu, di rumah dipaksakan belajar dengan seperti bukan ke anak PAUD gitu. Belajarnya seperti ke anak-anak SD yang harus memang penuh belajarnya. Dan ada lagi ketika usia belum mencukupi, 6 tahun juga belum, perkembangan anak belum maksimal di sekolah. Misalnya orang tua itu kalau kata Sunda nama dibetot lah, anak belum waktunya sekolah ke sekolah dasar itu dipaksakan sekolah dasar. Nah sudah mungkin di kelas 1 belum ketemu ya Bu, tapi di kelas 3 sudah ketemu ya Bu. Ada anak yang mengeluh itu,
pada alim sakolana oge gitu. Alim pada hoyongna oge di TK. Kadang-kadang anak itu kan saya sekolahnya dekat dengan SD Bu, jadi anak-anak yang sekolahnya itu dipaksakan oleh orang tua kadang-kadang datang ke TK gitu mengeluh sama saya kalau ditanya. Ya mungkin akibatnya seperti itu Bu. Jadi anak itu jadi malas belajar kalau dipaksakan untuk baca tulis. Seharusnya kan baca tulis itu kalau di saya itu sambil bermain ya Bu, mengenalkan huruf sambil bermain, kadang-kadang sambil bernyanyi, merangkainya anak sambil permainan, coba carikan huruf anu, coba simpan di situ gitu. Carikan lagi huruf anu, coba simpan di situ. Kadang-kadang kalau nggak tahu, kita kasih penjelasannya kalau huruf A itu huruf yang seperti ini gitu. Baru anak mengenalnya. Mungkin itu ya Bu jawabannya. Jadi akibatnya mungkin anak kalau di sekolah itu malas belajar Bu kalau dipaksakan. Terus yang kedua, kalau ada perbedaan pola asuh antara pihak lembaga dengan orang tua. Saya sering Bu mengalami itu. Jadi kadang-kadang di sekolah itu ditanamkan bahwa kalau berangkat dan pulang itu harus mengucap salam sama orang tua. Tapi kalau di orang tuanya di rumahnya kadang-kadang ya mengabaikan lah gitu anaknya. Mau pergi ya silahkan, mau pulang ya silahkan gitu, nggak apa-apa orang tuanya nggak peduli. Jadi anak kalau ditanya sampai ke sekolah, tadi Salim teh ke mamah di bumi, ento Bu udah mamah nage ini gitu kadang-kadang menjawabnya ya Bu. Jadi memang seperti itulah. Terus nah solusinya itu mungkin di dalam rapat, biasanya rapat awal tahun atau rapat di semester biasanya suka dibahas itu Bu. Jadi kami dari pihak lembaga minta bantuan kepada pihak orang tua yang diajarkan di sekolah itu tolong diajarkan juga di rumah gitu. Kalau di sekolah misalnya buang sampah, anak-anak buang sampahnya ke tempat sampah ya sambil ibu gurunya nyontoin gitu. Kalau di rumah tidak diajarkan seperti itu kan biasanya bertolak belakang ya Bu. Jadi solusinya itu kalau ada perbedaan pola asuh antara pihak sekolah dengan orang tua itu kami memanggil orang tua dibahas di waktu rapat. Jadi di situ kami meminta kepada orang tua agar pembelajaran di sekolah juga diterapkan di orang tua. Mungkin itu jawabannya Bu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan Ibu belum puas supaya Ibu mencari jawaban lagi dari orang lain. Halo.
Kota daerah.